Kebijakan atau sistem kerja work from anywhere alias kerja tapi bisa di mana saja, tidak harus di kantor, dilihat menjadi solusi dari beberapa momen atau situasi tertentu. Mulai dari kalau kita mundur ke belakang pada saat itu pandemi COVID-19, dilihat ini menjadi solusi supaya masyarakat tetap bisa produktif. Kemudian kalau kita ingat beberapa waktu lalu sempat terjadi kemacetan yang sangat parah di Jakarta, di ibu kota Indonesia, yang dikeluhkan banyak pihak dan WFA menjadi salah satu solusinya juga, dan pada saat ini tantangannya adalah berkaitan dengan efisiensi anggaran. WFA kembali menjadi solusi, dilihat menjadi formula yang tepat untuk mengeksekusi tujuan dari anggaran APBN dari pemerintah yang saat ini tengah dibuat atau tengah dijalankan. Pertanyaan pertama saya mungkin untuk redaksi CNBC Indonesia. Apakah memang ini cara yang tepat kalau tujuannya adalah efisiensi anggaran negara? Mungkin boleh dijawab oleh Bang Iqbal. Kalau untuk efisiensi kan memang yang tidak boleh terganggu kan pelayanan publik. Salah satunya tentu berkaitan dengan kinerja ASN juga kan, PNS dalam hal ini. Dan kita memang sudah melihat beberapa pernyataan ya dari Presiden dan Menteri juga menegaskan bahwa pelayanan publik yang terkait dengan ASN ini tidak boleh terganggu. Jadi kalaupun mau WFA sebenarnya bisa untuk pekerjaan tertentu ya. Misalkan IT, kemudian juga bagian-bagian pengadaan yang mungkin bisa yang tidak memerlukan tatap muka. Itu kan sebenarnya bisa dikerjakan secara WFA. Saya ambil contoh mungkin teman saya yang bekerja di perusahaan Freeport di Amerika. Dia bekerja dari sini gitu. Jadi sebenarnya untuk beberapa, dan dia memang bagian IT ya, software engineer. Jadi untuk beberapa pekerjaan itu memang sudah bisa dilakukan WFA. Tapi kalau dikaitkan dengan mudik ya, saya rasa karena kemarin itu ketika Nataru kan mungkin kita sendiri juga merasakan kan, ternyata mudiknya nggak terlalu ramai ya. Kalau kita tanya ke teman atau saudara, ini mungkin kaitannya karena ya kita nabung aja deh karena mepet dengan Lebaran gitu. Jadi kemarin Nataru mungkin liburannya nggak se-hype ketika mudik Ramadan ini. Jadi saya rasa usulan ini mungkin bisa dipertimbangkan ya untuk dijalankan. Karena ini usulannya untuk PNS dan BUMN, bukan swasta. Nah itu, tapi tadi kan dikasih contoh sebenarnya Freeport pada saat ini mungkin statusnya BUMN ya. Tapi rahasia umum lah bahwa sebenarnya PNS dan juga kementerian dan juga mungkin yang berada di bawah dinas performance ini sangat berkaitan dengan kehadiran. Bisa dikatakan sesederhana misalnya minta tanda tangan pada saat ini masih harus basah dan lain sebagainya begitu kan. Kita tahu itu. Apakah bisa dikatakan bahwa sistem WFA ini tidak akan menurunkan kualitas kinerja ASN? Karena hadir saja kualitasnya banyak dikeluhkan oleh masyarakat. Bagaimana dengan kalau akhirnya WFH? Ya, oke Dina. Jadi memang terkait dengan ini kebijakan ini kan masih sifatnya belum matang lah ya. Artinya di internal pemerintah pun masih saling berkomunikasi untuk mencari solusi yang pas gitu. Terkait dengan tadi apakah itu efektif dan berkualitas, memang mau tidak mau harus dibangun sistem sih, karena kita juga harus belajar untuk lebih baik, karena dengan adanya efisiensi anggaran itu kan yang tadinya harus meeting keluar kota segala macam, dan memang harus dilakukan bisa dengan sistem online. Itu yang saya pikir perlu dicoba juga sih memang gitu. Tapi dalam konteks nanti untuk mudik nanti, yaitu sebuah alternatif yang memang dari sekian upaya agar mencegah volume pemudik yang akan menumpuk di hari-hari tertentu. Jadi ini solusi yang memang untuk jangka pendek bisa, tapi untuk jangka panjang sepertinya perlu dipikirkan yang lebih baik lagi sih gitu sih. Terutama infrastruktur yang lebih baik sih. Ya, kita elaborasikan lagi sebenarnya lebih ke pertanyaannya begini. Kalau akhirnya memang sebagian pegawai PNS dan juga BUMN melakukan WFA, work from anywhere begitu. Ini kan juga akan memberikan multiplier effect secara ekonomi yang negatif terhadap ya cukup banyak sektor begitu kan. Nah ini maksudnya jadinya berkebalikan di pada saat ini pemerintah sedang menuju ke pertumbuhan ekonomi 8%, tapi justru pada saat meriah-meriahnya, yaitu pada saat mudik malah dibatasi. Begitu. Ini akan saya tanyakan kepada Kang Hendra dan juga Bang Iqbal selanjutnya.